Oke, halo, selamat malam semua. Kenalin, aku Sultan Afif Altaf. Dan hari ini, di tugas kali ini, aku mau bahas tentang The Downfall of Nokia. Siapa sih yang nggak kenal Nokia? Sebuah perusahaan handphone besar yang terkenal dengan HP-HP klasiknya, daya tahan HP yang kokoh, dan baterai yang awet. Sekitar tahun 1998, Nokia menjadi perusahaan handphone terbesar di dunia dengan memotong Motorola yang merupakan pencetus dari industri handphone. Nah, Nokia memegang pasar handphone pada kurun waktu 90-an sampai 2000-an, di mana hampir sebagian besar pengguna handphone di dunia ini menggunakan merek Nokia. Mungkin kalian juga bisa melihat tuh pada kakek atau nenek kalian, atau juga bisa bertanya pada orang tua kalian dan yang hidup pada masa 90-an sampai 2000-an. Nah, lantas dengan pasar dan pelanggan yang semasif itu, bagaimana bisa kemudian Nokia jatuh dan hilang pada pasaran? Seperti yang kita tahu ya, sekarang itu mungkin kalau kita tanya sama anak-anak muda sekarang yang lahir di kurun 2010-an, itu mungkin mereka udah nggak kenal lagi sama Nokia. Nah, apa sih yang menyebabkan Nokia ini jatuh dan hilang dari pasaran? Mari kita kulik bersama. Yang pertama adalah menolak untuk mengadopsi Android. Di awal adanya OS Android, perusahaan-perusahaan handphone berlomba-lomba untuk menghadirkan dan memproduksi smartphone mereka. Namun hal itu nggak berlaku nih dengan Nokia. Nokia menganggap bahwa pengguna akan menolak ide-ide seperti smartphone yang nggak ada tombol keyboardnya dan lebih menyukai desain handphone yang ada keyboardnya. Pemikiran inilah yang awalnya mengawali kejatuhan mereka. Nokia telat sadar dengan peluang ini, dan ketika sadar mereka malah melakukan hal blunder dengan mengusung OS baru bernama Symbian. Padahal saat itu orang-orang sudah jatuh cinta dengan kehadiran Android dan iOS, sehingga kehadiran Symbian ini juga nggak begitu signifikan dan menggeser posisi Android dan iOS. Yang kedua, akuisisi oleh Microsoft. Nah, biasanya akuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar akan membantu membangkitkan suatu perusahaan yang sedang terpuruk. Namun, hal ini nggak berlaku nih dengan Nokia. Kenapa? Karena saat itu ketika Nokia diakuisisi oleh Microsoft, Microsoft sendiri sedang mengalami kesulitan dan kerugian finansial, sehingga kurang bisa membantu menyelamatkan Nokia. Di saat Nokia hanya ingin sekedar bertahan di pasar, Apple dan Samsung terus berinovasi dengan membawa teknologi-teknologi baru pada smartphone mereka dan memperkokoh posisi mereka di pasaran, sehingga ya Nokia semakin tenggelam. Nah, karena merasa mereka cukup tenggelam, mereka ingin mengadopsi strategi marketing yang digunakan oleh Apple dan Samsung, yaitu umbrella strategi. Yaitu, apa itu umbrella strategi? Umbrella strategi adalah dengan menghadirkan suatu produk unggulan, di mana produk unggulan tersebut selalu diberikan versi terbarunya di setiap tahunnya, sehingga versi-versi terbaru tersebut sesuai dengan teknologi paling terbarukan dan diminati oleh pengguna. Nah, Nokia juga mencoba mengikuti strategi ini dengan menghadirkan lini handphone andalan dan terus mengeluarkan seri terbaru dengan teknologi yang dibawa. Namun, mereka gagal menjalankan strategi ini karena inovasi hardware dan software yang dibawa cenderung biasa saja dan sudah terdahului oleh pesaing-pesaing mereka. Jadi, bisa dibilang teknologinya cenderung udah lama nih baru dibawa sama mereka. Nah, dengan strategi marketing yang salah, hal ini tuh semakin memperburuk keadaan Nokia untuk bisa bertahan di pasar handphone. Yang ketiga, kurangnya inovasi pada produk yang dibawa. Nah, mungkin tadi aku juga udah sempat mention sebelumnya, Nokia yang terkenal dengan hardware dan build quality-nya nggak menganggap serius nih pada pengembangan software. Dan butuh waktu lama bagi Nokia untuk menyadari kesalahan tersebut. Nokia juga memiliki keyakinan yang cukup aneh, di mana mereka yakin bahwa dengan nama besarnya dahulu, walaupun mereka cukup telat nih untuk bisa join uh, di pasar smartphone, pelanggan akan tetap memilih mereka. Ya, pada kenyataannya ekspektasi nggak sesuai dengan realita nih bagi Nokia, sehingga ya Nokia susah untuk survive. Nah, sebagai contoh nih dari kurangnya inovasi ya, Nokia memilih menggunakan OS Windows pada handphone-handphonenya, di mana Windows ini cukup basic ya kalau misalkan kita gunain di handphone. Eh, Jika dibandingkan dengan iOS dan Android, itu kan kayak sebuah blunder ya. Orang udah pakai Android, dia masih pakai Windows. Nah, kemudian Nokia juga telat mengadopsi teknologi 4G pada produk mereka. Mereka juga nggak pernah membawa teknologi dan inovasi baru yang khusus yang memiliki fungsi signifikan dan digemari pengguna smartphone pada lini-lini smartphone yang dibawanya. Nah, itulah beberapa contoh kurangnya inovasi yang dihadirkan oleh Nokia. Nah, mungkin dari beberapa poin tadi, itu adalah penyebab dari kehancuran Nokia.
kurang lebih yang bisa aku sum up penyebabnya adalah kurangnya inovasi, menolak mengadopsi teknologi baru, dan terlalu percaya diri dengan nama besar perusahaan. Nah, dari perusahaan ini juga kita bisa belajar untuk tidak menolak teknologi dan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik pada pelanggan. Ya mungkin sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan informasi yang aku bawa dan terima kasih dan sampai jumpa.